Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmariani, NIM RRC1C017014. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur atau kebanyakan ulama ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Urutan prioritas pengambilan sumber hukum antara Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah dalam bahasa Arab, sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah malaikat Jibril alaihissalam untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kalam adalah sarana atau wasilah untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu, pengetahuan, nasihat, atau berbagai kehendak, lalu memberitahukan perkara itu kepada orang lain. Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang utama karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dan menata kehidupannya sehingga selamat di dunia dan akhirat. Fungsi As-Sunnah. As-Sunnah ialah ucapan, perbuatan, serta ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Fungsi As-Sunnah antara lain: 1. Menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. 2. Memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang 3. Membatasi kemutlakannya masih bersifat umum. 4. Mengistiskan atau mengkhususkan keumumannya. 5. Menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. As-Sunnah sebagai sumber hukum. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diikuti dengan ketaatan kepada Rasul. Sebaiknya ketaatan kepada Rasul harus diikuti pula dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keduanya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Fungsi Ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis. DNA merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Fungsi Qiyas. Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Qiyas dapat dianggap sebagai sumber hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Qiyas diperlukan karena nas-nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu universal dan global. 2. Qiyas juga sesuai dengan logika yang sehat. Misalnya orang Islam meminum minuman yang memabukkan.